Bab 2586, Spekulasi. Mendengar ini, Sarah tercengang. Bagaimana Julian tahu hal-hal ini tentang pesawat pusat? Di alam pusat atau alam ribuan tahun, apakah ada banyak orang kuat seperti Saint Tianzun? Sarah bertanya dengan heran. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sama seperti penguasa alam tak berujung sebelumnya, itu adalah legenda. Mungkin hanya sedikit orang yang pernah memasuki alam ini. Bagaimana kamu tahu hal ini? Sarah bertanya. Namun, Julian tidak menjawab pertanyaan ini. Ayo pergi dan temui para murid dari Akademi Dewa Alam Pusat. Julian berkata, lalu berjalan pergi. Saat berikutnya, dia muncul di gerbang selatan surga. Begitu dia muncul, Sarah mengikutinya. Ayah, Ibu. Ketika Arjuna melihat Julian dan Sarah muncul, dia segera menyimpan senjatanya. Julian mengangguk sedikit. Kakak senior dari Akademi Dewa Surgawi memandang Julian dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Julian. Hal ini membuatnya sedikit tertegun. Dia tidak berani ceroboh. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya adalah kakak senior Lindsay dari Akademi Dewa Surgawi Huasan. Siapa Anda? Julian melirik ke arah kultivator bernama Lindsay. Meskipun dia belum memasuki alam dominasi, dia memiliki ingatan dari kehidupan masa lalunya dan dia juga telah mengolah tubuh masa lalunya. Persepsinya menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja, dia bisa tahu bahwa level kultivasi Lindsay ini sangat tinggi dan dia telah memasuki alam dominasi kelima. Julian berkata dengan tenang, karena kamu di sini untuk memberiku undangan, maka terimalah. Julian mengulurkan tangannya. Wah, Akademi Tianzunku sedang merekrut murid untukmu. Bisakah kamu menerima kartu undangan yang kamu inginkan? Sebelum Lindsay bisa mengatakan apapun, seorang murid dari Akademi Tianzun berdiri. Ketenangan Julian membuatnya tidak nyaman. Bising. Julian meliriknya, lalu menghilang dari tempatnya, dan pada saat berikutnya dia muncul di hadapan guru yang kuat ini. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul oleh Julian. Anda. Pada saat itu, banyak murid Akademi Tianzun menjadi marah dan menghunus senjata mereka. Julian memasang ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, ini adalah alam tanpa akhir. Tidak peduli dari mana kau berasal, begitu kau tiba di alam tanpa akhir, kau harus mengikuti aturan alam tanpa akhir. Semuanya, mundur. Lindsay berteriak keras. Tiba-tiba banyak murid yang mengundurkan diri. Lindsay melangkah maju dan menatap Julian. Pada saat itu, murid yang terlempar itu muncul kembali. Dia hanya terjatuh dan menderita beberapa luka ringan, tetapi tidak ada luka serius lainnya. Kakak, kamu harus membuat keputusan untukku. Murid itu memandang Lindsay. Lindsay berhenti sebentar, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang sekuat itu akan ada di dimensi sekecil itu. Lindsay menatap Julian, mencoba melihat ke arahnya, tetapi dengan tingkat kultivasinya yang menguasai 5 alam, dia tidak mampu melihat ke arah tingkat kultivasi Julian. Kenapa? Kamu ingin menguji kekuatanku? Julian melirik Lindsay dan berkata dengan tenang, kalau begitu, ayo, aku ingin melihat apakah kekuatanmu untuk mendominasi alam kelima stabil. Lindsay tidak menyangka bahwa Julian benar-benar bisa melihat tingkat kultivasinya. Dia ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kami di sini untuk memilih siswa berbakat untuk Akademi Dewa Surgawi. Kami di sini bukan untuk membuat masalah atau membuat masalah. Sambil berbicara, Lindsay dengan santai menyerahkan sebuah kartu undangan dan berkata, bawa kartu undangan ini ke Akademi Dewa Surgawi dan kamu bisa langsung menjadi murid Akademi Dewa Surgawi. 1. Julian mengerutkan kening. Apa? Tidak cukup? Lindsay menatapnya. Tentu saja itu tidak cukup. Ada begitu banyak jenius di Endless Plane milikku, satu salinan saja tidak cukup. Aku tidak menginginkan lebih, beberapa puluh ribu salinan saja sudah cukup. Julian berkata dengan santai. Begitu kata-kata ini diucapkan, bahkan otot-otot wajah Lindsay mulai bergetar. Apakah menurutmu Akademi Dewa Surgawiku adalah tempat yang bisa kau masuki kapanpun kau mau? Memberikanmu salinan pesawat ini sudah merupakan rasa hormat yang besar untukmu. Lindsay mengerutkan kening. Porsi yang satu itu tidak cukup. Julian bertanya sambil tersenyum. Sejak tiba di Akademi Dewa Surgawi, dia memiliki beberapa ide dalam benaknya. Yaitu untuk membawa beberapa orang kuat dari Endless ke Akademi Dewa Surgawi. Akademi Dewa Surgawi merupakan kekuatan yang menduduki peringkat 10 besar di wilayah pusat. Meskipun berada di posisi terbawah 10 besar, Akademi Dewa Surgawi adalah kekuatan netral dan memiliki hubungan baik dengan banyak keluarga dan sekte besar. Sekarang kekuatan Endler sangat lemah dan perlu mencari pendukung terlebih dahulu. Terlebih lagi, dia ingin mencapai lagi tingkat kultivasi yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya, tetapi hal itu mustahil dilakukan di Infinity. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berada di puncak Martial Heavenly Lord, seorang ahli tingkat atas yang hanya selangkah lagi menjadi Saint Heavenly Lord. Jika dia ingin mencapai puncak Wu Tianzun lagi, dia membutuhkan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak tersedia di Infinity. Dia harus pergi ke pesawat pusat, dan dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Dia harus menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Tianzun Choulege adalah pilihan yang baik.
Lindsay menatap Julian dalam-dalam dan berkata, jika makhluk lain di alam ini ingin memasuki Akademi Dewa Surgawiku, mereka dapat pergi ke alam pusat sendiri dan mengikuti penilaian. Selama mereka lulus penilaian, mereka juga akan memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Dewa Surgawiku. Baiklah, saya mengerti. Silakan kembali. Julian menyingkirkan undangan itu, berhenti sebentar, dan memerintahkan para tamu untuk pergi. Berjalan. Lindsay tidak banyak bicara. Dengan satu perintah, kapal perang terbang itu segera pergi dan segera berlayar keluar dari dunia yang tak berujung dan muncul di dunia yang gelap. Kakak, anak itu terlalu sombong, mengapa kamu tidak memberinya pelajaran? Ya, sebuah pesawat kecil saja begitu sombong ketika melihat murid-murid Akademi Dewa Surgawi kita. Para pengikut Akademi Dewa Surgawi semuanya sangat tidak puas. Lindsay menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebelum pergi, guru berkata bahwa kita tidak boleh meremehkan alam manapun, terutama beberapa alam kecil. Di beberapa alam kecil, ada orang-orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi. Aku tidak bisa melihatnya dan tidak bisa merasakan alam aslinya. Namun, dia bisa melihat alamku sekilas. Kau tahu, aku telah mempraktikkan teknik rahasia menyembunyikan auraku, tetapi dia masih bisa melihatnya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya dia. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Seorang murid bertanya. Dia mampu dengan mudah menjatuhkan seorang master tingkat pertama. Kekuatan orang ini setidaknya harus di atas tingkat kedua. Selain itu, aku tidak merasakan adanya fluktuasi kekuatan selama serangannya. Ini menunjukkan bahwa dia menggunakan kekuatan fisik murni. Bahkan kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Tingkat kultivasi apa? Lindsay tidak bisa membayangkan. Namun, dia merasa bahwa kekuatan Julian tidak kalah dengannya, dan bahkan lebih kuat darinya. Mungkin dia adalah makhluk surgawi kecil yang tersembunyi di dimensi kecil. Lindsay mengungkapkan tebakannya. Guru surgawi kecil. Mendengar keadaan ini, semua murid Akademi Tiansen terkejut lagi. Ras manusia, di luar gerbang selatan surga. Julian mengeluarkan undangan dan mulai membacanya. Sarah juga membungkuk untuk melihat, tetapi kata-kata pada undangan itu sangat misterius. Sekalipun dia telah memasuki wilayah dominasi, dia masih belum dapat memahaminya. Apa yang tertulis? Sarah tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Julian menjelaskan, undangan itu setara dengan tanda pengecualian dari penilaian. Jika Anda membawa undangan ke Akademi Dewa Surgawi, Anda dapat langsung menjadi murid Akademi Dewa Surgawi. Undangan itu juga menandai tanggal ketika Akademi Dewa Surgawi akan merekrut murid. Julian melirik tanggal itu dan tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya, aku tak menyangka waktu yang begitu lama telah berlalu. Sudah lama berlalu sejak kehidupan terakhirnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada puncak awan tertinggi setelah bertahun-tahun. Dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas puncak awan tertinggi yang dia ciptakan, dan dia tidak tahu struktur pusatnya saat ini. Dia menantikan hal itu sekaligus takut. Berharap untuk segera kembali ke bidang tengah. Saya takut saya masih lemah dan akan bertemu musuh lama saya. Semua mantan musuhnya merupakan orang kuat tingkat atas, dan salah satu di antara mereka dapat menyapu bersih Akademi Tiansen. Meskipun Akademi Para Dewa merupakan salah satu dari 10 kekuatan teratas di wilayah pusat, itu karena Akademi Para Dewa telah menghasilkan banyak sekali pembangkit tenaga listrik teratas dalam sejarah panjangnya. Sekalipun para tokoh terkemuka ini telah meninggalkan Akademi Para Dewa, selama Akademi Para Dewa menghadapi masalah, para tokoh terkemuka ini akan muncul. Karena hubungan rumit inilah Akademi Dewa Surgawi telah menjadi salah satu dari 10 kekuatan teratas di alam pusat. Bab 2587, sebelum pergi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sarah menarik Julian. Julian bereaksi, tersenyum, dan berkata, saya tidak berpikir apapun. Arjuna juga memandang Julian dan bertanya, ayah, apa yang akan ayah lakukan selanjutnya? Julian berkata, saya akan pergi ke Sekte Duotian terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, tubuh Julian menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di Sekte Duotian. Meskipun alam semesta manusia terpisah dari Sekte Duotian oleh beberapa wilayah, Julian sekarang adalah penguasa alam semesta. Di alam tanpa akhir, ia dapat mencapai tempat manapun hanya dengan pikirannya. Sekte Duotian, di balik puncak tertentu. Pangu dan Talal bermain catur bersama, sementara Kaisar Beladiri belajar dengan rendah hati di samping. Yang mereka mainkan bukanlah catur biasa, tetapi catur yang dibentuk oleh Tao. Mereka mengatakan sedang bermain catur, tetapi sebenarnya mereka sedang berdiskusi tentang Tao. Swoosh! Seberkas cahaya sisa jatuh ke tanah dan membentuk seorang pria. Ini aku datang. Pangu dan Talal berhenti pada saat yang sama. Kaisar Beladiri juga memandang Julian. Mereka semua tahu bahwa makhluk dari dimensi lain telah muncul di Endless, dan mereka juga tahu bahwa Julian telah muncul. Kakak, apa kabar? Kaisar Beladiri bertanya dengan acuh tak acuh. Julian berjalan mendekat, duduk, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, hanya saja sebuah akademi di alam pusat datang untuk merekrut murid dan mengirimkan undangan. Selanjutnya, saya berencana untuk pergi ke alam pusat. Apakah kalian bersedia pergi ke alam pusat bersama? Oke. Kaisar Beladiri segera menjadi gembira dan berkata, saya telah menunggu lama. Oke.
Pangu berkata sambil tersenyum, saya telah menjaga kota tanpa akhir untuk waktu yang lama. Sekarang saya memiliki waktu luang, saya benar-benar tidak bisa duduk diam. Saya harus pergi ke alam tingkat yang lebih tinggi untuk mencoba peruntungan saya. Talal juga berkata, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Julian berpikir sejenak dan berkata, inilah yang akan kulakukan. Aku berencana untuk mendirikan formasi super di Endless Plane untuk mencegah makhluk dari alam lain datang ke Endless Plane. Ini akan melindungi Endless Plane. Pada saat yang sama, formasi ini juga akan mencegah makhluk Endless pergi tanpa izin. Jika kalian ingin meninggalkan Endless Plane dan pergi ke alam lain, kalian hanya dapat menerobos alam dan memasuki alam utama. Karena jika kalian tidak memasuki alam utama dan pergi ke alam pusat, akan sulit untuk bertahan hidup. Bisa dilakukan. Pendapat Julian diakui dengan suara bulat. Julian melanjutkan, sekarang di alam tanpa akhir, selain kita yang sedikit, ada juga Sarah, Zhang Taichu, dan Wu Tian yang telah memasuki alam dominasi. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, kita akan pergi ke alam tengah bersama kali ini. Aku masih harus berbicara dengan Zhang Taichu dan Wu Tian. Teruskan. Kaisar Beladiri berhenti sejenak dan berkata, kami akan menunggumu di Sekte Duo Tian. Setelah kamu menjelaskan semuanya kepada Wu Tian, kita akan pergi bersama. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan bertanya, bagaimana kabar Everett akhir-akhir ini? Kaisar Beladiri tersenyum dan berkata, bagus sekali, sangat termotivasi, dia mengelola Sekte Duo Tian dan bahkan domain tak terbatas dengan sangat baik, dan dia sangat berbakat, tidak peduli apa yang dia praktikkan, dia dapat menguasainya sekaligus. Maksudku adalah keadaan pikiran. Julian bertanya. Kaisar Beladiri melanjutkan, anak ini tumbuh dalam kebencian. Dia selalu menyimpan dendam di dalam hatinya, tetapi saat Yao Yun bereinkarnasi, dendam di dalam hatinya perlahan menghilang. Anak ini berbakat dan akan bersinar cepat atau lambat. Kaisar Beladiri memberikan Everett penilaian yang sangat tinggi. Mendengar kata-kata Kaisar Beladiri, Julian merasa lega. Dia benar-benar takut kalau Everett akan mengambil jalan yang ekstrim, tetapi sekarang tampaknya Everett masih meyakinkan. Aku pergi dulu. Julian tidak tinggal lama di Sekte Duo Tian. Dia pergi ke Gunung Hongmeng di domain Hongmeng dan menemukan Zhang Taichu. Setelah mengetahui mereka akan pergi ke alam pusat, Zhang Taichu langsung setuju, dan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke alam pusat untuk mencoba peruntungannya dan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar berkuasa di sana. Setelah menemukan Zhang Taichu, Julian pergi mencari Wu Tian. Tak berujung, domain tertentu. Gunung yang bersalju. Jauh di dalam pegunungan yang diselimuti salju, terdapat gua salju dengan bunga teratai salju langka di dalamnya. Pada saat ini, seorang wanita cantik sedang duduk bersila di tanah, menyerap dan memurnikan teratai salju. Dan di sampingnya, ada seorang pria setengah baya. Pria itu mengenakan jubah abu-abu dengan sedikit warna putih di pelipisnya. Dia diam-diam memperhatikan wanita cantik itu menyerap dan memurnikan teratai salju. Pada saat ini, lelaki itu tampaknya merasakan sesuatu, tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya ia muncul di luar gua salju. Di puncak gunung bersalju di luar, berdiri seorang pria. Julianlah yang bergegas mendekat. Wu Tian muncul di gunung bersalju di seberang Julian. Tatap mata masing-masing. Wu Tian sangat tenang dan bertanya dengan tenang, apa yang kamu lakukan di sini? Wu Tian, Akademi Dewa Surgawi Alam Tengah telah mengirimkan surat undangan, mengundang makhluk-makhluk dari alam untuk bergabung dengan Akademi Dewa Surgawi Alam Tengah. Aku berencana untuk mengumpulkan makhluk-makhluk dari alam penguasaan alam tak berujung untuk pergi ke alam tengah bersama-sama, dan aku datang ke sini khusus untuk menanyakan apa rencanamu. Julian langsung menyatakan tujuannya. Mendengar ini, Wu Tian juga sangat tergoda, tetapi ada keraguan dalam ekspresinya. Dia benar-benar ingin keluar dan mencoba peruntungannya. Meskipun alam tanpa akhir itu sangat besar, namun ia terlalu kecil jika dibandingkan dengan alam-alam yang tak terhitung banyaknya. Namun, dia tidak ingin menyerah pada kehidupan saat ini. Sekarang dia menjaga reinkarnasi Yao Yun. Dia merasa damai dan puas setiap hari. Ia berpikir keras, dan setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia berkata, aku tidak akan pergi untuk saat ini. Aku akan pergi ke alam pusat ketika aku sudah muak dengan kehidupanku saat ini. Julian sudah menduga bahwa Wu Tian tidak berencana pergi. Karena sekarang, Wu Tian pada dasarnya tidak punya apapun untuk dikejar. Pada saat yang sama, dia juga ingin meninggalkan seorang pria kuat di alam tak berujung untuk menjaga alam tak berujung tersebut. Setelah kita pergi, kamu harus membantu dan mengurus Endless Plane. Kamu tidak harus muncul untuk masalah-masalah kecil, tetapi begitu terjadi insiden besar, kamu akan dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Kata Julian. Itu sudah pasti. Wu Tian mengangguk sedikit. Selamat tinggal. Tubuh Julian menghilang dari tempatnya. Orang itu telah menghilang, tetapi suaranya masih bergema di pegunungan bersalju. Sampai jumpa di pesawat pusat. Suaranya makin melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah Julian bertemu Wu Tian, dia pergi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di surga alam semesta manusia. Alam semesta manusia, istana surgawi. Banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Saya berencana untuk meninggalkan Endless dan menuju ke pesawat pusat.
Julian memandang banyak orang di aula, dengan sedikit ekspresi enggan di wajahnya. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Awalnya saya ingin membawa semua orang ke alam pusat, tetapi alam pusat terlalu berbahaya. Jika Anda tidak mencapai tingkat master, Anda tidak akan bisa mendapatkan pijakan di alam pusat sama sekali. Suara Julian bergema di seluruh aula. Aku akan memasang segel di Endless. Selama kamu memasuki wilayah dominasi, kamu dapat menghancurkan segel dan pergi ke alam pusat. Julian, aku. Sarah di sampingnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Ada apa? Julian memandang Sarah. Sarah menatap putrinya di sampingnya, lalu menatap Vivi, Zola, Arjuna, Alian, dan yang lainnya, lalu berkata, aku agak enggan meninggalkan anak-anak. Bagaimana kalau kalian pergi ke alam pusat dulu, dan aku akan tinggal di alam tanpa akhir untuk sementara waktu. Setelah menunggu beberapa saat, aku akan pergi ke alam tanpa akhir untuk mencari kalian. Bagaimana? Ini? Julian sedikit mengernyit. Menurut rencananya, dia ingin membawa Sarah bersamanya. Karena alam pusat terlalu luas dan terlalu berbahaya, dia khawatir Sarah tidak akan bisa menemukannya saat dia pergi ke alam pusat di masa mendatang, dan dia juga khawatir Sarah akan menghadapi bahaya. Bab 2588, Pengaturan. Julian menatap putrinya. Ada keengganan di wajah mereka. Melihat pemandangan ini, Julian pun tidak ingin pergi. Namun dia harus pergi. Jika dia tidak pergi, bahkan jika dia bisa menjalani kehidupan yang damai di Endless, hari-hari seperti itu tidak akan bertahan lama. Hanya dengan berdiri di puncak ribuan pesawat Anda dapat memberikan keluarga Anda kehidupan yang lebih baik dan menjaga keluarga Anda tetap aman dan terlindungi. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti ajaib muncul, melayang ke arah anak-anaknya. Ini adalah beberapa teknik kultivasi, yang semuanya merupakan keterampilan sihir paling maju di alam pusat. Kamu harus mempraktikannya dengan baik dan memahaminya dengan baik. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki pijakan di alam pusat di masa depan. Julian lumpuh di kehidupan sebelumnya dan hampir berubah menjadi abu. Meskipun dia tidak mendapatkan kembali kekuatannya setelah mengingat kehidupan masa lalunya, dia masih memiliki ingatannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia merupakan pria kuat di puncak Martial Heaven, berdiri di piramida ribuan alam. Dia telah mempelajari banyak kekuatan sihir dan seni rahasia, dan salah satu di antaranya yang dipelajarinya adalah yang paling unggul. Dia mengubah beberapa keterampilan sihir yang cocok menjadi prasasti dan memberikannya kepada Arjuna dan lainnya. Lalu dia menatap Sarah. Sambil memegangi wajahnya, dia berkata, Sarah, karena kamu ingin tinggal di alam tanpa akhir untuk sementara waktu, maka tinggallah di alam tanpa akhir terlebih dahulu, dan kembalilah saat kamu ingin tiba di alam pusat. Sambil berkata demikian, dia melepaskan wajah Sarah. Dengan lambaian tangannya, sebuah prasasti muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Sarah dan berkata, ambillah prasasti ini. Saat kamu pergi ke alam tak terbatas, kamu dapat menggunakan prasasti ini untuk merasakan lokasiku. Sarah mengangguk sedikit, menerima prasasti itu, lalu melambaikan tangan kepada Julian. Julian memandang banyak manusia di aula. Bos, tunggu aku berkonsentrasi pada latihanku dan memasuki wilayah kekuasaan secepatnya, lalu pergi ke alam pusat untuk menemuimu. Kevin berbicara lebih dulu. Kai datang, dengan ekspresi enggan di wajahnya yang tembam, dan berkata, hari ini akhirnya tiba. Sayang sekali aku belum memasuki alam dominasi, kalau tidak aku akan pergi ke alam pusat bersamamu. Aku juga harus bergegas dan berlatih, dan mencoba pergi ke alam pusat untuk menemukanmu sesegera mungkin. Julian, tunggu aku. Astan juga berkata. Tatapan mata Julian menyapu mereka satu demi satu. Lalu, jasadnya menghilang di aula. Orang itu telah menghilang, tetapi suaranya masih bergema di aula. Aku akan meninggalkan beberapa rahasia sihir yang sangat kuat di tempat-tempat yang tak terbatas. Semua rahasia sihir ini berasal dari beberapa alam yang kuat dan diciptakan oleh beberapa penguasa alam yang kuat. Aku tidak bisa dengan egois menyerahkan semuanya kepada umat manusia. Apakah kalian bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungan kalian. Saat suara itu datang, sebuah prasasti muncul di istana surgawi umat manusia. Prasasti ini misterius dan mencolok. Ini adalah teknik rahasia ajaib yang disebut catatan Dao asal. Catatan ini mencatat asal-usul ribuan alam. Jika Anda memahami catatan Dao asal, Anda akan memperoleh lebih banyak wawasan dan kultivasi Anda akan maju pesat. Jika Anda mempraktikannya secara ekstrim, Anda bahkan dapat mempraktikannya hingga ke alam Martial Heavenly Venerable. Suara Julian makin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dia pergi. Meski ia telah tiada, ia meninggalkan harta karun bagi umat manusia yang tak ada habisnya. Catatan asal-usul Dao merupakan hasil kerja kerasnya di kehidupan sebelumnya. Ia diciptakan setelah memahami asal-usul Dao dalam dimensi yang tak terhitung banyaknya. Dia mewariskan keterampilan uniknya dari kehidupan sebelumnya kepada ras manusia tak berujung. Adapun seberapa banyak umat manusia yang tak terbatas jumlahnya itu dapat memahami dan mengerti, itu semua tergantung pada keberuntungan mereka. Ada banyak wanita berdiri di aula. Dia akhirnya pergi. Ziwei yang berpakaian ungu mendesah tak berdaya. Wanita lainnya juga tampak enggan.
Namun, mereka semua tahu bahwa mereka dan Julian tidak ditakdirkan untuk bersama. Kakak ke-8. Laura berjalan ke arah Sarah, menyapanya dengan acuh tak acuh, dan berkata, aku juga pergi. Aku sudah lama berada di Istana Surgawi, aku harus keluar dan menjelajahi dunia. Aku ingin menyusulmu dan memasuki wilayah kekuasaan. Laura menyapa Sarah lalu pergi. Sarah. Pada saat ini, Evelyn juga datang. Sarah memandang Evelyn yang berjalan ke arahnya. Evelyn. Panggilnya dengan manis. Aku juga pergi. Sampai jumpa nanti. Evelyn menggenggam kedua tangannya, lalu berbalik dan pergi. Para manusia meninggalkan surga satu demi satu. Sekarang dunia sudah damai, mereka harus keluar dan menjelajah, bepergian ke seluruh dunia. Pada saat ini, Sarah tiba-tiba merasakan bahwa sebuah lampu minyak muncul di dunia gelap yang tak berujung. Lampu minyak itu goyang dan memancarkan cahaya redup, membuat dunia yang gelap tampak tidak terlalu gelap. Lampu minyak peninggalan Kaisar Manusia. Setelah merasakan lampu minyak, Sarah sedikit tertegun. Dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang hal ini. Dia tahu bahwa lampu minyak ini ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Saat itu, Kaisar Manusia menyelesaikan invasi iblis jahat dari luar angkasa, melukai pemimpin iblis jahat dari luar angkasa dengan parah, memaksa mereka mundur, dan kemudian mengejar mereka. Menurut spekulasi Julian sebelumnya, Kaisar Manusia meninggalkan Endless dan pergi ke alam pusat. Lampu minyak ditinggalkan oleh Kaisar Manusia untuk memberikan panduan bagi generasi mendatang. Tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak lagi terjadi. Karena Sarah merasa lampu minyak ini agak familiar, seolah-olah beresonansi dengan semacam kekuatan di tubuhnya. Lampu minyak menyala dan mati. Sarah ingin terus merasakan, tetapi dia tidak dapat merasakan apapun. Meski dia bingung, dia tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat ini, Julian telah muncul di Sekte Duotian. Sekte Duotian, ada banyak orang kuat berkumpul di sini. Kaisar Beladiri Fuzen, Pangu, Talal, dan Zhang Taichu. Mereka berkumpul bersama, semua menunggu Julian. Swos! Cahaya sisa jatuh ke tanah, dan Julian muncul. Ini aku datang. Mereka berbicara hampir bersamaan. Ya, Julian mengangguk. Kaisar Beladiri Fuzen bertanya, apakah semuanya sudah diatur? Hampir selesai. Yang tersisa hanyalah menyiapkan formasi. Mohon tunggu sebentar sementara saya menyiapkan formasi di sekitar Endless untuk melindunginya. Setelah itu, kita bisa berangkat. Oke. Setelah itu, Julian meninggalkan Sekte Duotian dan mulai mendirikan formasi. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini terbatas, dia memiliki ingatan dari kehidupan masa lalunya, dan formasi yang dia dirikan tidak dapat dipatahkan oleh Master Surgawi biasa dari luar. Sedangkan dari dalam, dia hanya perlu masuk ke alam dominasi untuk keluar. Setelah menyiapkan formasi perlindungan super tak berujung, Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti pun muncul. Prasasti ini terbang ke alam yang tak berujung. Ini adalah beberapa keterampilan kuat dan unik yang dia tinggalkan untuk Endless. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke puncak awan tertinggi. Di masa lalu dia mampu menciptakan puncak awan tertinggi, dan kini dia masih mampu menciptakan pesawat super. Di masa depan, alam tak berujung itu akan menjadi eksistensi terkuat di antara alam yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan unik yang ditinggalkannya kepada umat manusia dapat dikembangkan hingga ke tingkat Master Bela Diri Surgawi. Sedangkan untuk keterampilan unik lainnya, paling tidak dapat dikembangkan hingga ke puncak Mahadewa Surgawi. Di masa depan akan tercipta kedamaian dan ketenangan tiada akhir tanpa adanya serbuan serta gangguan dari musuh asing, sehingga akan datanglah era gemilang, yang akan melahirkan sekumpulan orang-orang berkuasa. Bab 2589, Asal Mula Obat Suci. Setelah Julian mengatur segalanya, dia pergi ke Sekte Duotian untuk bertemu dengan Kaisar Beladiri dan yang lainnya. Setelah reuni, mereka tidak tinggal lama di Endless Plane, melainkan memilih untuk pergi. Mereka segera meninggalkan Endless dan memasuki dunia gelap, lalu mengikuti dunia gelap meninggalkan Endless dan menuju ke alam pusat. Tak berujung, di suatu tempat. Seorang pria berdiri di tengah kota, memandang dunia gelap tak berujung di luar. Swos! Pada saat ini, cahaya putih jatuh ke tanah, dan seorang wanita cantik, bermartabat, dan intelektual mengenakan gaun putih muncul. Saudara laki-laki. Wanita itu memanggil setelah dia muncul. Yue Ming menatap Yue Zi yang telah muncul, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, aku benar-benar senang kamu masih mengakui aku sebagai kakakmu. Yue Zi berkata dengan lembut, tidak peduli apapun asal-usulmu di kehidupan sebelumnya, kau tetap kakak laki-lakiku di kehidupan ini. Itu benar. Yue Ming teringat sesuatu dan bertanya, bisakah kamu melihat asal-usul Julian? Kakak, kenapa kamu tanya begitu? Yue Zi meliriknya. Yue Ming merenung sejenak dan berkata, aku selalu merasa dia tidak biasa. Dia terlalu misterius. Terlebih lagi, reinkarnasi dari Tetua Agung sangat aneh. Aku merasa sulit untuk percaya bahwa Tetua Agung yang mendominasi puncak tiga alam akan bereinkarnasi dengan begitu tenang. Yue Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melihatnya. Sudahlah. Yue Ming tidak banyak berpikir dan berkata,
Adik kecil, kau kembali saja. Aku akan terus menyelesaikan karma yang telah mencemari diriku. Setelah menyelesaikan karma yang tak berujung, aku akan meninggalkan alam tak berujung dan kembali ke pulau jahat di alam pusat. Yue Ming berhenti sebentar, lalu menyeret tubuhnya yang menyedihkan itu pergi. Yue Zi hanya melihatnya pergi, dan setelah Yu Ming pergi, dia juga menghilang. Pada saat ini, klan Chaos. Dun Xing duduk di lantai utama aula, dagunya ditopang oleh tangannya, memandang keluar dengan rasa bosan. Tidak ada semangat di wajah cantiknya. Dia mendesah tak berdaya dan bergumam, "Hei, Julian dan orang-orang kuat lainnya telah pergi. Secara logika, ini adalah waktu bagiku untuk menunjukkan kemampuanku dan menyatukan Endless. Tapi mengapa aku tidak memiliki keinginan untuk mendominasi lagi?" Dun Xin merasa sangat tertekan. Dia telah menunggu Julian dan yang lainnya pergi, tetapi sekarang setelah mereka pergi, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk mendominasi. Dia merasa hari-harinya membosankan. Haruskah aku meninggalkan Endless dan pergi ke alam luar untuk melihatnya? Dun Xing bergumam pelan. Seketika itu juga, dia berdiri dan meninggalkan aula klan Chaos. Dia pergi ke dunia gelap dan muncul di segel yang dipasang oleh Julian. Segel ini tidak dapat ditusuk atau dibiarkan tanpa level master. Dun Xing bahkan tidak memiliki Domination Realm, tapi dia dengan mudah melewati formasi pelindung tak berujung yang ditinggalkan Julian. Di luar alam tak berujung, di dunia gelap. Saudara Julian, apa yang terjadi dengan Akademi Dewa Surgawi yang sedang merekrut murid? Beritahu kami. Di dunia yang gelap ini, beberapa bayangan bergerak cepat dan sebuah suara memecah kesunyian. Pangulah yang mengajukan pertanyaan itu. Ya, Talal juga bertanya, ceritakan padaku terlebih dahulu. Julian menjelaskan, Akademi Dewa Surgawi telah mengirim banyak murid ke alam lain untuk mencari orang-orang kuat di alam tersebut dan mengirimi mereka surat undangan. Selama ada surat undangan, mereka dapat dibebaskan dari penilaian dan menjadi murid Akademi Dewa Surgawi. Selain itu, selama kamu menerima surat undangan, kamu dapat membawa makhluk lain dari alam yang sama untuk berpartisipasi dalam penilaian. Tidak peduli apapun hasil akhir penilaian, bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, akan ada makhluk yang dapat memasuki Akademi Dewa Surgawi. Dan penilaian Akademi Dewa Surgawi juga sangat sederhana. Ini adalah pertarungan antara banyak sekali alam. Selama kamu menonjol, kamu tidak hanya bisa menjadi murid Akademi Dewa Surgawi, tetapi juga menerima hadiah yang berlimpah. Julian hanya mengulangi isi undangan. Apakah kita punya kesempatan kalau begitu? Tanya Kaisar Beladiri. Tentu saja, Julian berkata sambil tersenyum, kecuali aku, kalian semua berada di alam dominasi. Dengan susunan seperti itu, bahkan jika kita tidak bisa menduduki peringkat teratas, tidak akan menjadi masalah bagi kalian semua untuk menjadi murid Akademi Dewa Surgawi. Kita semua adalah yang terbaik di alam semesta yang tak berujung. Akan membosankan jika menjadi murid biasa. Jika kita ingin menjadi seseorang, kita harus menjadi yang paling mempesona. Benar sekali. Kali ini kita akan bekerja sama untuk memenangkan tempat pertama dalam penilaian. Pangu, Talal, Fu Zhen, dan Zhang Taichu semuanya penuh percaya diri dan semangat juang. Julian tersenyum. Mereka sama sekali tidak mengerti bidang pusat dan tidak tahu betapa mengerikannya hal itu. Mereka hanya tahu kengerian dimensi tak terbatas di dalam keabadian. Namun, memiliki kepercayaan diri dan semangat juang adalah hal yang baik. Julian tidak melemahkan kepercayaan diri atau semangat juang mereka. Tak lama kemudian, mereka melewati pagar pembatas pesawat. Begitu mereka melewati penghalang dimensi, energi dahsyat dari langit dan bumi menyapu. Di bawah tekanan energi dari langit dan bumi ini, mereka yang berada di alam dominasi semuanya tercengang. Karena mereka semua merasakan tekanan energi langit dan bumi yang kuat pada tubuh fisik mereka. Wah, sungguh kuat energi langit dan bumi. Tekanan sekuat itu dari langit dan bumi. Apakah ini bidang pusat? Mereka semua terkejut. Julian mengangguk dan berkata, ini adalah bidang pusat, tetapi ini hanya tepi bidang pusat. Meskipun energi langit dan bumi di sini kuat, namun jauh lebih rendah daripada area pusat. Saudara Julian, itu tidak benar. Saudara Julian, secara logika, Anda selalu berada di alam tak berujung dan tidak pernah pergi. Bagaimana Anda tahu begitu banyak tentang alam pusat? Kaisar Beladiri melirik Julian. Julian tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan itu. Boom! Pada saat itu, suara gemuruh keras terdengar dari kejauhan. Saat suara keras itu datang, sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit dan bumi yang jauh. Kaisar Beladiri mencoba, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk merobek ruang di bidang pusat. Hal ini membuatnya mendecakkan bibirnya. Sungguh ruang yang kuat. Dengan kekuatanku di tingkat ke-16 alam bela diri dan tahap awal alam dominasi, aku bahkan tidak bisa merobek kekosongan itu. Dan retakan ruang yang besar telah muncul di langit di depan. Orang kuat macam apa yang dapat menyebabkan fluktuasi ruang yang mengerikan seperti itu? Pangu, Talal, dan Zhang Taichu semuanya mencobanya. Mustahil untuk menemukannya, dan mustahil untuk menghancurkan ruang itu. Mereka juga terkejut. Para Tianzun yang kuat sedang bertarung. Julian mengerutkan kening dan berkata, hati-hati. Kita berada di puncak piramida di alam tak terbatas,
tetapi setelah meninggalkan alam tak terbatas dan tiba di alam pusat, kekuatan kita tidak sekuat itu sama sekali. Kita berada di dasar. Pergilah dan jangan membuat marah Tiansun Agung, jika tidak konsekuensinya akan tak terbayangkan. Menghadapi Dewa Surgawi Agung, Julian sekarang tidak punya cara untuk menghadapinya. Mereka menghindari daerah itu. Akan tetapi, sebelum dia bisa menghindarinya, Julian merasakan energi yang kuat dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Ada apa? Zhang Taichu melirik Julian. Disitulah asal-muasal pengobatan suci. Ada sedikit keserakahan dalam ekspresi Julian. Kaisar Beladiri bertanya, apa asal-usul obat suci? Julian menjelaskan, asal-usul adalah hal yang sangat ajaib. Alam ini bertransformasi dari asal-usul. Setelah asal-usul berevolusi, ia dapat melahirkan alam. Jika berevolusi ke arah lain, ia akan menjadi obat asal-usul. Julian awalnya ingin menghindarinya, tetapi obat asal sangat membantunya sekarang, jadi dia tergoda. Lupakan. Pangu berkata, mereka adalah dua ahli Tiansun Agung yang hebat yang sedang bertarung. Dengan kekuatan kita saat ini, kita akan dihancurkan oleh sisa-sisa pertempuran bahkan sebelum kita sempat mendekat. Bab 2590, Awan Tertinggi. Meskipun obat suci asal bersifat ajaib, obat ini diperebutkan oleh dua penguasa surgawi yang agung. Salah satu dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi alam dominasi tidak dapat mendekati medan perang. Begitu dia mendekati medan perang, dia akan dihancurkan oleh sisa-sisa pertempuran. Kaisar Beladiri pun angkat bicara, kita tidak bisa terlibat dalam pertempuran semacam itu, apalagi merebut obat suci asal dari dua penguasa langit agung. Meski begitu, Julian sedikit tidak rela. Dia bahkan belum memasuki Domination Ray Alam. Meskipun kekuatan kultivasinya telah mencapai titik di mana ia dapat memasuki alam dominasi kapan saja, agak sulit untuk terus meningkatkan tingkat kultivasinya setelah memasuki alam dominasi. Kalian pergi duluan. Julian berpikir sejenak dan berkata, aku akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan obat suci ini. Obat itu akan sangat membantuku. Jika aku bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu. Jika aku tidak punya kesempatan, aku akan pergi dan mencarimu. Julian berbicara, melambaikan tangannya, dan beberapa prasasti muncul, yang ia berikan kepada Pangu, Talal, Fu Zhen dan Zhang Taichu. Kau membawa prasasti itu bersamamu. Aku bisa merasakan lokasimu dimanapun kau berada. Bagaimana kalau lupakan saja? Zhang Taichu juga sedikit khawatir, dan berkata, mereka adalah Dewa Langit Agung. Terlalu sulit untuk mengambil obat suci asal dari dua Dewa Langit Agung. Jika kalian sedikit ceroboh, kalian akan kehilangan nyawa. Ya, Kaisar Beladiri juga membujuk, pokoknya, kita sudah sampai di alam pusat. Alam pusat itu luas dan tak terbatas, dan ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Kita masih punya kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan. Semua orang mencoba membujuknya. Julian tersenyum dan berkata, saya tahu batas saya dan tidak akan bertindak gegabah. Setelah Julian mengatakan ini, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, hanya Julian yang tersisa di sini. Julian tidak dekat dengan medan perang, tetapi jauh. Sekalipun jaraknya sangat jauh, dia tetap merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Dengan fluktuasi kekuatan seperti itu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia mendekat, dia akan langsung dimusnahkan oleh dahsyatnya pertempuran itu. Apa yang harus kita lakukan? Julian juga merasa malu. Asal-usul obat suci itu sulit didapat, bahkan makhluk surgawi agung pun rela memperjuangkannya sampai kepalanya berdarah. Jika dia bisa mendapatkannya, tingkat kultivasinya setidaknya akan naik ke alam dominasi tingkat ke-6, yang akan menghemat banyak waktu dalam kultivasinya. Saya tidak tahu apakah nama penguasa tertinggi masih memiliki pengaruh di alam pusat. Namun, jika saya muncul dan gagal menangkap kembali kedua guru surgawi agung ini, maka berita tentang reinkarnasi saya pasti akan bocor, yang akan menarik musuh dan menimbulkan masalah. Julian berada dalam dilema. Dia berpikir keras. Setelah menimbang untung ruginya, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Obat suci asal terlalu menggoda, itu akan menyelamatkannya dari latihan keras selama bertahun-tahun. Dia melihat dari kejauhan. Pertempuran di kejauhan sana begitu dahsyat hingga mengakibatkan langit runtuh dan bumi retak, serta banyak sekali gunung dan sungai hancur. Ini adalah bidang pusat, bahkan makhluk di alam dominasi tidak dapat merobek ruang. Pertarungan mereka menggemparkan dunia dan mengguncang surga, yang cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan mereka. Pertempuran itu berlangsung beberapa saat sebelum dampak pertempuran perlahan mereda. Julian mengamati secara diam-diam. Pertarungan ini kemungkinan besar akan menjadi situasi yang merugikan semua pihak, tanpa ada yang memperoleh keuntungan apapun. Hanya ketika dampak pertempuran perlahan mereda, Julian memilih untuk mendekat perlahan. Setelah bergerak maju beberapa saat, dia muncul di area medan perang. Di kehampaan di depan, ada obat suci asal. Obat suci ini asalnya adalah bunga teratai dengan 9 kelopak. Setiap kelopak memiliki warna yang berbeda dan terlihat sangat mempesona. Di dekat Origin Holy Medicine, seorang pria dan seorang wanita sedang berlatih qigong untuk menyembuhkan luka mereka. Pria itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah hijau. Saat itu,
dia tampak sangat acak-acakan, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Wanita itu pun dalam keadaan yang sangat mengenaskan, bahkan salah satu lengannya terputus. Siapa? Merasakan Julian mendekat, pria dan wanita itu menatap ke kejauhan dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Julian berjalan perlahan ke arahnya di udara. Muncul di dekat mereka. Secara logika, dia mengenal hampir semua orang berkuasa dan sekte di alam pusat, tetapi dia tidak tahu sama sekali tentang asal-usul pria dan wanita di hadapannya. Pikirannya bergerak, dan saat dia mengangkat tangannya, beberapa prasasti pun muncul. Prasasti-prasasti ini terus berubah, menjadi misterius dalam sekejap, dan kemudian membentuk pola seperti awan. Pola ini misterius dan cantik. Puncak awan tertinggi. Melihat pola awan misterius ini, pria dan wanita itu tercengang. Pola ini merupakan representasi kekuatan tertinggi, puncak awan tertinggi. Di seluruh puncak awan tertinggi, tidak lebih dari 3 yang dapat berubah menjadi pola awan tertinggi. Kedua lelaki itu tidak peduli dengan luka-luka mereka segera berdiri dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Saya telah melihat penguasa. Jiu Yin memberi salam pada sang guru. Puncak awan tertinggi adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di alam pusat, dan di puncak awan tertinggi, tidak lebih dari 3 makhluk yang dapat berubah menjadi awan tertinggi. Julian berubah menjadi awan tertinggi, yang cukup untuk menunjukkan posisinya di puncak awan tertinggi. Julian menyingkirkan awan tertinggi. Baiklah, bangun dan bicara. Mereka berdua berdiri dengan hati-hati. Julian berjalan mendekat, melirik mereka, dan bertanya, apa asal-usul kalian? Lelaki itu adalah orang pertama yang mengatakan, dunia ini penuh dengan telinga. Wanita itu juga berkata, 9 suara dari 9 sekte absolut. Julian mengangguk sedikit. Dia masih tahu tentang 2 sekte ini. Tuanku, siapakah Anda? Erseng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia adalah makhluk surgawi yang agung. Makhluk biasa tidak dapat melihat menembus wilayah Julian, tapi dia bisa. Dia dapat merasakan bahwa Julian baru saja kembali dari kekacauan ke keadaan yang sangat sempurna, bahkan belum memasuki ranah dominasi. Dia dapat memunculkan awan-awan agung tanpa perlu melangkah ke wilayah kekuasaan sang guru. Mungkinkah dia keturunan penguasa tertinggi? Bukan hanya yang bingung, tetapi Jiu Yin juga sangat penasaran. Saya ingin obat suci ini. Julian tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi langsung menanyakan obat suci asal. Ini? Erseng dan Jiu Yin saling berpandangan. Kenapa? Ada masalah? Tidak masalah. Jiu Yin berkata tergesa-gesa, tetapi, tuanku, kami telah bertempur sampai mati demi obat suci ini, dan sekarang Anda muncul untuk mengambilnya, jadi mohon beritahu kami nama Anda. Ya. Erseng juga berkata, Anda tidak dapat mengambil obat suci ini hanya dengan awan tertinggi. Kenapa? Ini tidak cukup. Julian melirik mereka berdua. Tidak, bukan itu. Erseng berkata tepat pada waktunya, dengan awan tertinggi, Tuan pasti dapat mengambil obat suci asal ini, tetapi Tuan setidaknya harus meninggalkan nama, bukan? Meskipun Erseng sangat rendah hati terhadap Julian, dia juga tidak rela membiarkan obat suci yang asli diambil seperti ini. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Julian tidak tinggi. Sekalipun dia keturunan penguasa tertinggi, dia bisa saja membunuhnya tanpa diketahui seorang pun. Tempat ini merupakan daerah terpencil di dataran tengah. Sekalipun Supreme Yundian sangat kuat, akan sangat sulit untuk mengetahui siapa yang membunuh Julian. Bersambung.